Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke, sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Cuaca hari ini lumayan ya, kadang panas, kadang teduh, ada sedikit mendung. Sudah ada di hadapan saya. Penasaran untuk teman-teman, bahan ini saya proses 2 bulan yang lalu. Ini dia untuk saya proses melakukan pengecekan akar, kemudian saya lakukan pengurangan beberapa akar, dan saya menyisakan juga untuk akar yang ke depan saya mau pakai. Sekalian ini bahan ini dulu tegak lurus ya, saya reposisi. Untuk teman-teman pas saya pengerjaan nanti 2 bulan yang lalu, bisa simak videonya, saya lampirkan linknya di bawah deskripsi. Dulu pas saya lakukan untuk pembongkaran akar, nampak terlihat ya, untuk kondisi akarnya ada yang kecil, ada yang sudah besar. Dulu pernah saya sampaikan untuk teman-teman ya, tip-trik untuk mengatasi akar yang sudah oper dan mengatasi akar yang kecil nanti mengejar untuk pembesaran. Ini terkhusus untuk teman-teman yang suka program akar budidaya bahan bonsai. Sebenarnya untuk penanganan masalah di bawah keseluruhan ID bahan bonsai, tentunya untuk saya pribadi sama ya, karena saya pernah praktek ke jenis bahan bonsai yang lain. Seperti apa nanti akan saya cek, akan saya tunjukkan untuk teman-teman ya, kondisi akar di bawah ini seperti apa. Tidak usah panjang lebar, kita langsung mendekat menuju ke bahannya ya. Coba saya mau langsung untuk cek ya. Ini sebenarnya semalam ya, semalam iseng-iseng saya cek, dan nampaknya perlu segera untuk dilakukan penanganan ya. Saya bongkar dulu untuk media tanamnya yang terdekat sama pangkal batang seperti apa. Ini akar yang paling oper ya, ada 2. Coba kita cek dari sebelah sini ya. Ini sepertinya yang terkecil ada di sebelah sini. Untuk kemarin pas pertama kali saya lakukan untuk seleksi akar ya. Ini dia ya, untuk akar yang terkecil ya, paling kecil ini. Kalau langsung tidak kita tangani, padahal ini ke depan yang mau saya pakai. Jadi bagaimana nanti kita siasati, atasi akar yang terkecil ini cepat mengejar daripada pembesaran ke akar yang lainnya. Nampak terlihat ya, ini kecil sekali, ini 2 ini besar. Kalau yang ini mungkin untuk mengejar pembesaran ini, yang ini sama ini akan mampu insya Allah ke depan, tapi nanti kita tetap lakukan cek secara berkala. Seperti di video saya sebelumnya ya, pernah saya jelaskan untuk teman-teman. Memang sengaja saya suka kalau kenapa saya akarnya keliling. Sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Sekali lagi saya ulangi ya, ini kalau akar-akar yang kita sisakan ini besar bengkak, hanya untuk menarik pangkal batang. Nanti kalau kita mensiasati untuk agar secara yang kita inginkan, pengen natural, kita bisa potong pendek-pendek lagi sesuai dengan kebutuhan cabang di atas. Oke, terlepas dari apa yang saya sampaikan tadi, saya di sini mau berbagi untuk teman-teman mengatasi akar yang terlambat, yang kecil ini cepat besar ya. Saya akan lakukan untuk eksekusi 2 akar dulu ini ya, yang terbesar ini.
Oke, di sini saya mau melakukan langsung untuk eksekusi, tapi hati-hati teman-teman, kita sebelum melakukan eksekusi kita harus antisipasi ya untuk pemancang, entah untuk kondisi bahan kita tegak lurus atau miring, karena akar terkuat yang besar ini ya, kalau ini kita potong batang utama ini sangat rentan sekali roboh. Dan ini sudah ada pepancang yang di sebelumnya sudah saya pasang dan sudah saya cek, alhamdulillah masih kuat. Langsung saya akan melakukan eksekusi ya, pemotongan. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, ini sudah pernah saya lakukan teknik seperti ini ke bahan sancang yang lainnya atau ke ID bahan bonsai jenis yang lain juga. Jadi karena ini pangkal batangnya belum sesuai seperti yang saya inginkan, belum besar, terus pembengkakan di bawah ngepenya juga belum seperti yang saya harapkan. Untuk pemotongan saya kasih spasi agak jauh dengan menyisakan akar-akar serabut yang ada di sini. Jadi masih mensuplai asupan nutrisi ke sini ya. Nah, beda lagi kalau bahan dasarnya sudah maksimal, itu sudah lain cerita ya, berarti kita membuat tahapan anak cabang akar. Untuk sisa beberapa akar, kalau dilihat dengan perbandingan jari saya ya, nah, ini yang paling dua, ini yang paling oper besar, apalagi yang di belakang sini, di sini ini paling kecil ya. Jadi secara anatomi tumbuhannya, akar ini tentunya besar sekian itu akarnya paling panjang, yang pertama. Yang kedua, pasti anak cabang akar bekas potongan yang turun ke bawah, anak cabang akarnya banyak. Jadi untuk suplai asupan nutrisi itu paling full. Jadi kalau kita hambat seperti ini, dia akan berhenti untuk pembesaran pada akar ini. Jadi masih tersuplai oleh asupan nutrisi dengan beberapa anak cabang akar yang saya sisakan di sini. Makanya saya potong panjang dulu, karena ini masih untuk proses pembentukan bahan dasar atau batang utama. Pasti teman-teman sering mengalami ya kendala hal-hal seperti ini, entah kita berproses program akar bahan bonsai apapun. Ini mungkin yang tidak selalu kita inginkan, lepas dari harapan yang pernah kita impikan ya tentunya. Untuk mensiasati hal-hal seperti ini memang perlu penanganan secara detail. Nanti ke depan mungkin ini kita lihat nanti perkembangannya seperti apa, karena saya sendiri juga tidak bisa memutuskan ya ini nanti cepat besar. Nah, kalau bahan seperti ini nanti kita harus secara berkala cek minimal 1 bulan sekali atau 1,5 bulan sekali, tergantung tingkat kesuburan. Kalau di atas suburnya bisa normal, nyampe daunnya tanpa terkena hama, itu kita lakukan pengecekan 1 bulan sekali. Karena apa? Ini nanti kemungkinan ada 3 akar ya, di belakang 1, di samping ini ada 2. Itu nanti bisa mengejar cepat pembesarannya ke akar ini. Nah, nanti kita cek secara berkala, kita bisa lakukan treatment juga seperti halnya pada contoh yang sudah saya sampaikan di sini. Untuk kalau seperti ini, bekas potong seperti ini langsung kita timbun tidak apa-apa ya, karena apa? Kalau di video saya sebelumnya, kalau kita potong akar tentunya kasih salpkambium biar kering baru kita timbun. Ini enggak, langsung saya potong nanti langsung saya timbun. Karena apa? Masih ada suplai anak cabang akar yang kasih asupan nutrisi ke bawah. Nah, kita bicaranya bukan membuat anak cabang akar ya, kita potong mepet. Di video saya sebelumnya pernah saya jelaskan secara detail. Nah, ini langsung saya timbun, enggak apa-apa. Jadi
Untuk teman-teman, saya juga tidak bisa menjamin ya ini nanti ini langsung bisa cepat besar. Kita tidak tahu nanti perkembangan bahan ini seperti apa. Kita lakukan pengecekan, pengontrolan secara berkala, minimal 1 bulan sekali, paling lambat 2 bulan sekali kalau atas subur ya. Langsung saya timbun saja, nanti tinggal cek pengikat di atas, karena dulu ini pas posisi saya kerjakan 2 bulan yang lalu, ini saya ikat kencang sekali di atas ya. Kita perlu banyak mencoba ya. Memang di sini dulu 2 bulan yang lalu di awal pengerjaan ini batang ini lurus. Ini saya sedikit reposisi, miring ke kiri sedikit. Ya cuman berharap ya nanti ke depan kita punya konsep tentunya. Ini ada mata tunas, nanti kita bisa tarik ke atas. Di sini juga ada. Jadi nanti sudah punya gerak dasar ya. Ini hanya nanti ya konsep ke depan, tapi kita tidak tahu, nanti kita lihat dulu, kita tunggu perkembangannya seperti apa. Yang jelas di sini saya mau memaksimalkan bahan dasar untuk pondasi bawah sama batang utama. Terus di sini untuk teman-teman perlu diperhatikan juga ya, ini berlaku juga untuk ID bahan bonsai apapun. Kalau kita lakukan pemberian pemancang seperti ini sudah kenceng sekali ya ikatnya, mengganggu asupan nutrisi naik turun ya. Ini akan saya kendorkan, mungkin akan saya tambah tali 2 ya, biar aman, karena akar di bawah tadi juga yang besar-besar saya potong. Apa yang saya sampaikan ini tadi mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman ya. Mungkin ada kurang tepat atau salah saya menyampaikan untuk teman-teman, mohon maaf, karena saya juga masih belajar dan terus belajar dari teman-teman terdekat tentunya yang lebih senior. Dan ini juga saya, apa yang pernah saya lakukan praktek di lahan, entah berproses ID bahan bonsai apapun yang sudah saya lakukan beberapa pengerjaan, kemudian hasilnya seperti apa saya sampaikan untuk teman-teman. Oke, dari saya di channel Bonsai Gembong, mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang mungkin komen-komen di bawah deskripsi belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf ya, mungkin karena waktu juga keadaan. Nantikan terus untuk update bahan bonsai sanjang ini. Nanti ke depan akan selalu saya ambil videonya, saya berbagi terus untuk teman-teman. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.